Selanjutnya untuk poin yang ketiga yaitu jarak titik ke bidang. Jarak antara titik dengan bidang itu adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik tersebut dan tegak lurus dengan bidang itu. Di sini ada garis G dan garis H yang berpotongan dan terletak pada bidang alfa. Ada garis G dan garis H berpotongan di titik A aksen ya, dan garisnya ini terletak pada bidang alfa. Oke, kalau kita perhatikan, AA aksen itu tegak lurus dengan garis G, dan AA aksen itu tegak lurus juga dengan garis H. Akibatnya, AA aksen itu tegak lurus dengan bidang alfa. Jadi jarak antara titik A dengan bidang alfa ini itu adalah panjang ruas garis A aksen. Untuk contoh 1, ditentukan sebuah kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Tentukan jarak antara titik E dengan bidang BDHF. Di sini ada titik E dan bidang BDHF. Untuk menentukan jaraknya, kita tarik garis dari titik E ke bidang BDHF. Dan ternyata jika ini kita teruskan garisnya, maka akan terbentuk garis EG ya, di mana EG itu tegak lurus dengan bidang BDHF dan berpotongan dengan garis FH di titik N. N ini adalah titik pusat dari bidang EFGH. Kalau kita lihat, EG dan FH itu berpotongan tegak lurus ya, karena itu merupakan diagonal dari persegi EFGH. Jadi, jarak antara titik E dengan bidang BDHF itu adalah panjang ruas garis EN. EN bisa kita cari, yaitu EN sama dengan setengah dari EG. Karena EG itu adalah diagonal sisi kubus, maka panjangnya 8 akar 2. Jadi untuk EN itu sama dengan setengah dikali 8 akar 2, yaitu 4 akar 2. Maka jarak antara titik E dengan bidang BDHF atau yang diwakili EN tadi adalah 4 akar 2 cm. Untuk contoh yang kedua, ditentukan kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 12 cm. Tentukan jarak antara titik H dengan bidang ACF. Oke, di sini ada bidang ACF dan titik H ya. Jarak antara titik H dengan bidang ACF kita tentukan dengan tarik garis dari titik H ke bidang ACF. Garis ini jika kita teruskan itu ternyata akan menuju ke B, di mana garis HB itu tegak lurus dengan bidang ACF dan berpotongan di titik P. Jadi, jarak antara titik H dengan bidang ACF itu adalah panjang ruas garis HP. Ini adalah jaraknya, yaitu HP. Oke, sekarang perhatikan pada bidang ACF itu terdapat satu garis, yaitu garis FM. Nah, karena tadi garis HB itu tegak lurus dengan bidang ACF, dan FM terletak pada bidang ACF, maka akibatnya HB itu tegak lurus dengan FM. HB ini tegak lurus dengan FM. Kemudian dari garis FM dan HB kita punya satu bidang yang dilalui kedua garis tersebut ya, yaitu bidang BDHF. Pada bidang BDHF ini bisa kita tentukan satu garis lagi, yaitu melalui titik D ya, sejajar dengan garis FM. Kita peroleh garis DN yang berpotongan dengan HB di titik H. Oke, karena HB tadi tegak lurus dengan FM dan ND itu sejajar dengan FM, maka HB ini juga tegak lurus dengan ND. Kemudian perhatikan di sini ada segitiga BHD dan segitiga BPM, di mana segitiga BPM ini sebangun dengan segitiga BHD dengan perbandingan PM banding HD itu sama dengan BP
banding BHI. Dengan perbandingannya adalah 1 dibanding 2. Sehingga kita peroleh bahwa BHI itu sama dengan 2 kali BP. BHI ini 2 kali BP. Atau bisa juga kita tuliskan BP itu sama dengan PHI. Selanjutnya, dari segitiga HPF dan segitiga HQN, kita tahu juga bahwa segitiga tersebut sebangun ya, segitiga HQN sebangun dengan segitiga HPF. Dengan perbandingan QN banding PF itu sama dengan HQ banding HP. Perbandingannya 1 banding 2. Jadi HQ itu 1, HP itu 2 ya. Atau bisa kita tuliskan bahwa HP ini 2 kalinya HQ. Atau HQ sama dengan QP atau PHI ini ya. Kemudian karena tadi BP sama dengan PHI dan HQ sama dengan PHI, maka akibatnya BP itu sama dengan PHI sama dengan QH. BP sama dengan PHI sama dengan QH. Jadi masing-masing ini satu bagian. Dari H ke B itu ada 3 bagian ya. Untuk HP itu bisa kita tuliskan jadi 2/3-nya HB. HP itu 2 bagian dari 3 bagian HB ya. Jadi 2/3 dari HB. Sementara HB tadi adalah diagonal ruang, maka HB-nya itu 12/3. Jadi 2/3 dikali 12/3, hasilnya adalah 8/3. Jadi jarak antara titik H dengan bidang ACF itu adalah 8/3 cm. Selanjutnya untuk contoh yang ketiga, ditentukan 5 segi 4 beraturan TABCD dengan panjang rusuk 12 cm. Titik P terletak pada TC sehingga TP banding PC itu sama dengan 2 banding 1. Tentukan jarak antara titik P dengan bidang TBD. Pada limasnya kita tentukan dulu titik P-nya. Di sini ada titik P, di mana perbandingannya tadi TP banding PC itu sama dengan 2 banding 1. Kemudian di sini ada bidang TBD. Jarak antara titik P dengan bidang TBD, kita tarik garisnya dulu dari titik P ke bidang TBD yang berpotongan di P aksen ya. Kemudian pada bidang TBD itu terdapat garis yaitu TT aksen yang merupakan tinggi dari limasnya. Nah, di sini kita lihat bahwa PP aksen itu sejajar dengan CT aksen. Karena CT aksen itu tegak lurus dengan BD, maka PP aksen juga tegak lurus dengan BD. Ya, begitu juga PP aksen itu juga tegak lurus dengan TT aksen. Akibatnya, PP aksen ini tegak lurus dengan bidang TBD. Jadi benar bahwa jarak antara titik P dengan bidang TBD itu adalah ruas garis PP aksen. Sekarang perhatikan segitiga TCT aksen dan segitiga TPP aksen ya. Segitiga TPP aksen ini sebangun dengan segitiga TCT aksen. Di mana perbandingan dari T ke P banding TC itu sama dengan PP aksen banding CT aksen. Yaitu perbandingannya adalah 2 banding 3. Oke, ini ya. Dari sini bisa kita peroleh bahwa 3 kali PP aksen itu sama dengan 2 kali CT aksen. Nih, akibatnya PP aksen itu sama dengan 2/3
CT aksen. Jadi PP aksen itu sama dengan 2/3 dari 6 akar 2. CT aksen itu adalah setengah dari CA ya, atau AC ya. Sementara panjang rusuk dari AB ini tadi adalah 12. Jadi diagonal sisinya itu adalah 12 akar 2. AC 12 akar 2, maka CT aksen setengahnya yaitu 6 akar 2. Kita peroleh PP aksennya sama dengan 4 akar 2 cm.